Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai spektrometer X-ray. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Muhammad Rafi Satria Aditya. Saya Muhammad Ataliski. Nama saya Muhammad Dimas Fariski. Nama saya Muhammad Faizal Budiman. Nah, untuk yang pertama, apa itu X-ray? Sinyal X atau X-ray adalah radiasi elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang pendek yang terkait dengan elektronik transisi dan atom. Radiasi X menyediakan alat yang ampuh untuk tujuan analisis yang memiliki keunggulan dibandingkan teknik lainnya. Baik contoh, dalam analisis unsur, pada prinsipnya, meskipun tidak selalu dalam praktiknya, merupakan teknik yang tidak merusak. Kemudian ada spektrum X-ray. Perangkat yang paling umum digunakan untuk mendapatkan radiasi X adalah tabung sinar X. Tabung konvensional ini terdiri dari katoda sebagai pemancar elektron dan anoda sebagai target. Elektron dari katoda dipercepat oleh tegangan tinggi yaitu sekitar 40 kilovolt yang diterapkan pada target yang biasanya berupa logam berat seperti molybdenum. Elektron tersebut setelah menumbuk anoda menghasilkan spektrum sinar X yang luas. Kemudian ada rumus dari pajak gelombang cut-off yaitu sama dengan Hc per VE atau sama dengan 1240 per V, di mana H itu konstan Planck, C itu kecepatan radiasi elektromagnetik, E itu muatan elektronik, dan V itu tegangan tabung sinar X dalam volt. Panjang gelombang sinar X biasanya ditentukan sebagai unit Kx, di mana unit Kx itu sama dengan 0,10022 nanometer. Dan panjang gelombang yang umum digunakan dalam studi sinar X adalah angstrom. Namun, dalam satuan SI, panjang gelombang sinar X dinyatakan dalam nanometer atau pikometer. Dan untuk tujuan analisis, saat panjang gelombang sinar X yang berguna adalah sekitaran 70 sampai 200 pikometer. Selanjutnya ada instrumen X-ray. Yang pertama itu dari X-ray Generating Equipment. Yang kedua ada collimeter. Ketiga ada monokrometer. Dan keempat ada detektor. Oke, yang pertama ada X-ray Generating Equipment. Generator X-ray untuk instrumen analitik mirip dengan yang ditemukan oleh Ronsen, yang beroperasi dalam tabung vakum kedap dengan target logam berat seperti molybdenum. Spektrometer X-ray menggunakan sumber Bremsstrahlung daya tinggi dan arus dari generator memberi potensi untuk memancarkan elektron yang menghasilkan radiasi X-ray. Next. Selanjutnya ada kolimeter. Kolimasi X-ray dilakukan dengan plat logam paralel atau tabung kecil untuk meningkatkan resolusi meski mengorbankan intensitas. Jarak antara plat logam dapat diperpendek untuk hasil yang lebih baik. Kolimator digunakan antara spesimen dan kristal analis dan detektor. Selanjutnya ada monokrometer. Tabung X-ray menghasilkan radiasi kontinu dan garis karena perlambatan elektron berenergi tinggi. Dengan emisi garis meningkat tajam setelah energi ionisasi kulit dalam tercapai. Kemudian di sini ada yang namanya hukum Lambert-Beer of UV and Visible Spectrophotometry, di mana IT itu incident intensity of X-ray, I0 itu transmitted X-ray intensity, kemudian ada μm atau mass absorption coefficient, kemudian ada rho atau density, dan yang terakhir ada X atau thickness of absorber. Next. Selanjutnya ada X-ray detektor. Metode deteksi X-ray awal menggunakan film fotografi, tetapi kini digantikan oleh detektor modern yang menghasilkan kilatan cahaya atau menyebabkan ionisasi. Detektor berbasis seperti SILE menggunakan silikon atau germanium yang disensitisasi litium dan menggunakan pulsa energi saat foton X-ray masuk ke dalam kristal. Selanjutnya adalah analisis probe elektron. Probe mikroelektron pada dasarnya adalah kombinasi dari mikroskop elektron dan spektrometer XRF dengan mikroskop visual yang terpasang. Penggunanya terutama menawarkan satu-satunya metode untuk analisis elemen terperinci dari bahan yang heterogen pada tingkat mikroskopi visual. Analisis mikroprobe elektron adalah teknik untuk analisis elemen non-destruktif dengan memanfaatkan sinar elektron yang terfokus dengan baik untuk mengeksitasi sinar X dengan sampel padat berdiameter sekitar 1 mm. Elektron bombardment memicu sinar X karakteristik yang dianalisis dengan spektrometer sinar X yang berjenis kristal melengkung.
Mikroskop optik membantu aparatur untuk menemukan secara tepat titik yang diinginkan pada sampel. Analisis mikrotitik demi titik diperoleh dengan menggerakkan sampel melintas balok. Selanjutnya adalah pengukuran penyerapan sinar X. Pada dasar untuk absorpsi sinar X-ray monokromatik mengikuti hukum Beer yang dinyatakan sebagai berikut. Yaitu rumus itu adalah P sama dengan Pn0 E pangkat min mu mu LP buka tutup kurung P kali X. Px itu P untuk P besar itu adalah daya pancaran setelah melewati sampel yang menyerap panjangnya sekitar cm. PO adalah daya awal dari radiasi. Eh, Rho adalah kekerapatan material dan mu adalah koefisien penyerapan linear. Istilah Rho dan mu disebut koefisien menyerapan massa. Umumnya dinyatakan sebagai μm. Kuantitas tergantung pada panjang gelombang dan sifat atom dari zat yang menyerap sebagai berikut. Yaitu rumusnya adalah μm sama dengan C kali Z pangkat 4, lambda pangkat 4, dan pangkat 4 dibagi A. Di mana N adalah bilangan Avogadro, A adalah berat atom dari bahan penyerapan, Z adalah nomor atom, lambda adalah panjang gelombang, N adalah eksponen antara 2,5 dan 3, dan C konstanta pada rentang antara I penyerapan karakteristik. Koefisien penyerapan massa μm tidak tergantung pada fisik atau keadaan kimiawi dari spesimen. Nah, selanjutnya di sini ada tipe spektrometer X-ray. Yang pertama itu ada X-ray fluorescence spectrometer, yang gunanya itu untuk mengukur sinar X sekunder atau fluorescence yang dipancarkan oleh sampel. Biasanya digunakan untuk analisis elemen secara non-destruktif. Yang kedua itu adalah X-ray diffraction spectrometer, menganalisis difraksi sinar X dari kisi kristal material. Metode ini digunakan untuk menentukan struktur kristal dan fase dari sampel. Yang terakhir itu ada Energy Dispersive X-ray Spectrometer atau EDS mengukur energi sinar X yang dihasilkan dari eksitasi elektron, sering digunakan dalam mikroskop elektron untuk analisis elemen. Nah, berikut ada beberapa aplikasi dari spektrometer X-ray. Yang pertama itu di bidang material science untuk menganalisis komposisi elemen dan struktur kristal dan dari material. Yang kedua itu di bidang geologi digunakan untuk mengidentifikasi mineral dan batuan, dan di industri semikonduktor digunakan untuk menganalisis ketebalan lapisan dan komposisi wafer semikonduktor, dan di bidang kedokteran digunakan dalam radiologi untuk memeriksa tulang atau untuk mempelajari distribusi elemen dalam jaringan tubuh. Nah, berikut merupakan beberapa keuntungan dan keterbatasan dari X-ray spectrometer. Yang pertama, untuk keuntungannya, sifat dari X-ray spectrometer ini non-destruktif, sehingga sampel tetap utuh setelah dianalisis. Yang kedua, X-ray spectrometer ini dapat menganalisis berbagai jenis material, baik padatan maupun cairan, dan cepat dan memberikan informasi elemen yang detail dalam melakukannya. Nah, keterbatasannya itu adalah alatnya ini kesulitan dalam menganalisis elemen ringan seperti oksigen atau nitrogen pada beberapa metode, terutama pada spektrometer XRF. Dan ketepatan hasil analisisnya ini dipengaruhi atau bisa terpengaruh oleh bentuk dan permukaan sampelnya. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.